Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan gue Adit Okto, AO, dan sahabat gue Rian Baking. tentunya masih di acara Rehat Review Usaha Sahabat. Nah, kali ini Bang, di siang hari ini kita akan mencicipi makanan yang tentunya berbeda nih. Dia berbau negeri sakura, Tapi tetap anjus ya. makjub. Bang, lo kan suka kopi. Yes. Nah, cemilan apa yang paling enak untuk menemani kopi nih, Bang? Ada. Ada. Gua kasih tahu. Bener? Syaratnya Hah? nambahnya nggak boleh banyak. Nggak boleh banyak. Karena nggak boleh banyak namanya. rasanya aduh. Ayo. Ayo, Bang. Nggak penasaran nih gue. Langsung. Ayo, Bang. Ayo. Cepet. Lapar nih gue. Ya, alhamdulillah teman-teman, sekarang gue sudah berada di kota Depok dan alhamdulillah kita diundang oleh Bang siapa nih namanya di sebelah kiri gue nih? Wahyu bang. Bang Wahyu, dan di sebelah kiri gue juga sahabat gue Rian Baking. Bang Rian Baking. Bang, tentunya kita sudah ada di tempat, wah ini Masya Allah tempatnya ini sangat cozy juga, nyaman. Wah, tadi kita di depan sudah, gue nanya sama lo Bang Rian, Iya. ada cemilan apa nih yang lo mau ngajak gue istilahnya Ada buat sih. kopi nih Bang? Cocok pas banget ini. Banyak pilihan ntar. Apa? Nanti itu menu-menunya beliau yang lebih paham ya. apa yang jenis makanan segala macam. Camilan. Betul. Jadi teman-teman, buat warga Jabodetabek khususnya warga Depok, lo ramekan di tempat ini di Nakamabun, dan kita langsung bincang-bincang santai dengan ownernya Nakamabun, dengan siapa, dengan Bang Wahyu. Bang, kalau boleh tahu ini sedikit-sedikit sebelum nanti kita mencicipi rotinya seperti apa rasanya, roti yang katanya dari negeri sakura Bang, Jepang. Nah, kenapa sih Bang lo konsep pertama kali yang lo tuh trigger lo ingin ngebuka roti gitu? Ya Bismillah. Sebenarnya ini waktu pas mau buka roti ini pengalaman dulu waktu saya sama istri ini pernah jalan-jalan ke Jepang. Terus di sana tuh takut makan. Kenapa? Dikhawatirkan kan rotinya itu mengandung hal-hal yang enggak halal gitu. Nah dari situ tuh saya sama istri tuh ya berusaha mencari tahu nih. Bentuk dan tampilannya enak nih rotinya nih, terus tapi kok maksudnya kita nggak bisa bikin. Dan akhirnya sih ya kebetulan istri sih kursus, kemudian ya mendalami lah, ternyata bisa juga dibikin yang halal seperti itu. Terus ya buka roti ini, katanya sih roti Jepang tuh lebih lembut dari itu. Dan siap. Gimana Bang Rian? Iya. Tadi kan gue pernah kenal roti Jepang nih baru-baru juga ya. Agak-agak mungkin agak lagi naik daun nih sekarang tahun-tahun ini. Itu
pengen ditujuin ke siapa sih roti Jepang ini? Ya, Siapa sih target utamanya gitu? Ya, kita sih target ya inilah ke masyarakat umum sih. Iya, masyarakat Kan umum. buat buat sarapan tuh juga sebagai makan pengganti juga ya. Kalau orang-orang yang kerja kantoran atau mungkin ya ibu-ibu rumah tangga itu juga bisa bikin untuk anak-anaknya mau berangkat sekolah. Jadi segmennya itu kita sih luas sih sebenarnya. Ya kalau roti ini insya Allah sih dari bahan tepungnya sendiri pun kita aman. Yang bikin membedakan tuh mungkin kita menggunakan tepung Jepang asli gitu. Kita ya setelah kita riset dan beberapa kali penelitian itu ya tepung Jepang ini sih katanya aman untuk yang menderita GERD atau Pas banget. Lu GERD apa lapar? Dua-duanya teman-teman. Jadi buat lo semua yang punya GERD, Nah, nggak yang usah GERD, khawatir. Lu udah. datang ke sini, Pas banget. pokoknya enak banget nih. Gua juga punya GERD, tapi ya insya Allah Taala, aman nih. Nanti kita akan mencicipi bagaimana keenakan dari roti Jepang ini, Nakamabun. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih dikasih Nakamabun ya, Bang Rian ya? Kenapa? Itu bahasa mana tuh ya? bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang. Dari Ya. bahasa Jepang. Dan selain itu juga Nakamabun itu artinya teman dekat. Nakama itu Nakama itu teman. spellingnya tetap nakama. Nakama bun itu Bunda. Nakama bun itu teman dekat. Bang, gue udah gak sabar lagi. Nanti kita akan langsung mencicipi bagaimana kelezatan atau mungkin yang gue juga belum tahu nih gimana rasanya seperti apa. Nah teman-teman, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol santai dengan Bang Wahyu nih, Bang Rian. Nah saatnya sekarang kita mencicipi. Lihat di kamera tuh di tengah gue sudah ada apa nih? Ada yang ada mesisnya Yang juga, merah, ada coklat. strawberry. Dan juga lihat di kamera ini ada apa? Nakama nih Bang. Kita mulai satu-satu Bang. Satu-satu dulu. Dulu. Yang paham dong. Kita kayaknya lebih ngiler gue kesini nih Bang. Nih Yang mana kesini. Nanti kamera coba nih ke arah sini. Waduh Bang, bisa lo jelaskan? Ini yang di sebelah kanan lo apa nih Bang? Ya, ini namanya Bang Adit Japanese pillow cake. Japanese pillow cake. Yes. Japanese pillow cake. Ah. Nah, kalau sebelum mencicipi yang sebelah kiri, gue baiknya mencicipi dulu ya Bang Rian ya. Boleh. Oke Bang. Kita lihat langsung ya. Ini Japanese Pillow cake. pillow cake. pillow cake. Oke, siap. Dengan varian ada metis, ada Gua ambil setengahnya dulu nih teman-teman ya. Jadi buat lo semua, wah setengahnya langsung lihat nih. Nah oke. Kayak melt. Ada strawberry juga ya? Iya, Bang. Masya Allah. Dalamnya liatin dalamnya. Nih ada strawberry, ada mesisnya juga. Ini juga pastinya tuh. Wih, melted banget strawberry-nya. Nih Bang, ini terbuatnya dari tepung Jepang ya. Juga tinggal kita langsung aja Bang. Bang udah lapar nih. Cobain nggak penasaran? Cobain langsung aja ya. Jangan lupa bismillah. Di sini Bang, kalau di AO kita sebelum makan ngomongnya sikat bos. Gitu. Sikat bos. Bismillah. Sikat bos. Bismillah. Gimana? Kayaknya nggak perlu diceritain ini. Dari wajahnya udah kelihatan deh. Bang, masya Allah ya. Ini ketika perpaduan pecah di mulut gue nih teman-teman. Jadi lo ngerasain bener-bener tepung Jepang itu berasa dan ini mesis sales ya Bang ya. mesisnya kita Mesisnya dari Jepang juga. bukan, Bukan. tapi yang grade 1. Aduh bener. Gue berani merekomendasikan ini kalau semua di seluruh warga Jabodetabek. Pokoknya ini bener-bener wah ini sangat enak banget deh. Jadi Beda ini ya? ada strawberry-nya juga nggak terlalu asem. Ini juga mesnya lebih nggak terlalu manis juga. Jadi perpaduan yang pas, yang kompak dan serasi buat di mulut. Dan apalagi kalau ada kopi pas banget. Oh temannya kopi. Bang, satu gini kan akan launching nih Bang. Kurang lebih akan launching dengan harga berapa nih Bang? Kalau ini kurang lebih di angka 12.000. Berapa harganya berapa? 12.000 Bang Adit. Harganya 12.000. Oh. Bang Rian mungkin silakan bisa dicipin di tengah-tengah. Langsung ke tengah nih ya. Nah, silakan Bang, tengah-tengah bisa diambil. Ya siap, tuh yang ada cerinya Bang. Ada Ambil dari tengah nih Bon. siap. Ada flak kejunya juga kalau ini ya. Oh ini ada. Apa namanya nih? Flak keju. Sama Japanese pillow cake, cuman isinya dalam itu kita ada varian flak keju dan ada cherry-nya. Tuh melted banget Bang, Masya Allah. Wih, melted banget. Ini nggak perlu pisau khusus kayaknya. Sendok aja udah cukup nih. Lihat nih. Teksturnya ya. Siap Bang. Ini teksturnya mesti gua kecilin dulu nih. Mulut gua kan ini. Coba. Tapi kempes Bang di mulut Oh Bang. kempes di mulut ya. Saya coba ya. Bismillah. Sikat bos. Sikat bos. Bismillah. Rasanya Ya.
Pasti ada perbedaan. Kalau teman-teman yang biasa menikmati roti ya pada umumnya, pasti dia akan begitu misalnya dia coba roti yang dari bahan terigu Jepang ya. Tepung Jepang. Tepung Jepang ini pasti dia akan menikmati sensasi yang berbeda. Dan meltednya apa di mulut itu nggak berlebihan, semua pas. Tapi kalau di kopi itu berbody gitu. Berasa gitu. Bang, gimana nih kan yang sebelah kiri sini? Ini namanya apa nih bang? Sama Spillow, cuman dia perpaduan antara strawberry dan ada kejunya. Gimana bang? Kalau kita bagi dua, kita cicipin berdua. Kan antara selera lo sama selera gue berbeda nih. Belum tahu kan? Jangan sok-sokan ya. Jangan sok-sokan. Oke bang. Ini gue protes. Iya. Langsung kita bagi. Gue masih protes nih. Bener. Mau ada ajak duluan gue kemarin ini. Kita bagi dua bang. Siap. Punya lo, silahkan nih teman-temannya. Wih, strawberry aja udah lumer. Gue ini, silakan bang. Kalau ambil yang satunya lagi. Nih. Wah langsung ya. Nih untuk apa nih bang? Sama juga ya. Kebanyakan hampir semuanya ada strawberry-nya ya bang ya. Dari 3 ini ya, strawberry-nya. Yang ini hanya plak keju. Oh, apalagi ini? Cherry. Oh, cherry. Oke. Bang, kita barengan yuk. Kita nyobain. Kita. Jangan lupa. Apa? Sikat bos. Sikat bos. Taruh bang. Berulung. Tungguin. Oke. Tangannya begini nggak? Enggak dong. Taruh kamera bang. Yes. Sikat bos. Ya, kalau orang terbiasa makan roti segala macam, pasti langsung tahu deh tekstur di mulutnya itu. Menurut gue strawberry-nya juga gak terlalu asam loh bang. Gak terlalu asam. Dan lebih dominan tuh kayak strawberry. Emang mungkin kayak tepung Jepang ini bang ya. Bahan utamanya ini yang mungkin kalau yang fla-flanya segala macam mungkin ya lebih paham ya. Kita fly juga homemade juga. Oh, homemade. Ini homemade di sini bang. Iya, beberapa yang kita homemade kecuali yang keju ya kita nggak itu. Ya kalau strawberry kita nanti homemade. Homemade juga. Nah, dari tiga ini bang, harganya kisaran berapa nih? Kalau boleh tahu bang? Ya, 3 ini di antara range yang tadi itu 10.000, yang lain 12.000. Kilo cake? Semuanya Pilo? Isiannya beda. Itu 10.000, 12.000. Bang, dengan lo bawa 15.000 aja, kembali 3.000 udah dapet seperti ini bang. Kenyang dan sehat ya. Kenyang dan sehat lagi, masya Allah kan. Jadi lo gimana bang? Buat teman-teman baking mungkin yang langsung aja kawan baking di Depok. Langsung jangan perlu lagi ya. Lokasinya persisnya tadi tahu gua cuma di Kejayaan. Kalau misalnya patokannya apa? Iya, patokannya apa nih bang? Kalau sini yang paling gampang orang-orang makan dari Cibinong. Kayak bokap gua dari Cibinong nih mau kesini. Patokannya apa paling gampang? Kita ada di Jalan Kejayaan nomor 301 Bakti Jaya Depok. Tepatnya sih kita di orang taunya tuh yang udah lama tuh di Ayam Geprek Juara sampingnya. Iya, di sampingnya. Gitu. Terus jadi ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih Bang Wahyu? Jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Betul. Sudah bisa online? Online ya, kita nanti lagi proses online semuanya. Dari GoFood, kemudian Grab, Shopee Food segala macam ada. Ada liburnya nggak dalam setiap kan itu bang? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Buka terus ya? Buka terus insya Allah. Jadi nggak kehabisan stok kita. Aman. Aman. Bang, ini gue penasaran nih bang. Di sini tuh ada. Tunggu sebelum sana. Kan sering kita beli roti itu kita simpen nih. Yang ada simpen khusus nggak atau berapa lama gitu? Oh ya. Kalau roti kita ini semua tanpa bahan pengawet ya. Tanpa bahan pengawet lagi. Tanpa bahan pengawet. Apa namanya? Jadi kalau untuk yang roti yellow cake ini kita bisa masukkan ke dalam chiller. Kulkas gitu ya, itu bisa tahan di seminggu ya? Iya. Kalau di suhu ruang, misalnya kita simpan, misalnya nungguin ini bisa 3 hari kalau 3 hari ini aja, ya. Tapi tetap tertutup lah. Kalau sunahnya kan ditutup ya. Betul. Bang, gua ada yang penasaran nih di sini nih. Ada yang di sebelah depan lo tuh bang, yang bikin gua ngiler. Kita mau bahas, mau bawa pulang tadi. Bang, ini ya tuh, kameranya bisa. Ini pertama kali nih, jatuh. Bang, ini gue baru ganti bang. Ini kok bisa seperti ini ya? Ini emang di Jepang banyak kayak begini bang. Ya ini Japanese Pillow Cake yang original. Original ya. Originalnya ini kalau di Jepang emang lagi tren ya di sana. Tren ya? Gitu. Dan ini apa namanya? Harga yang ini segini kita kisaran di 35.000. 35.000 dapat. Ya, segitu. Ini yang original ya gitu. Original, maksudnya yang tampilan yang besarnya, pen besarnya. Cobain bang, coba bang. Harus cobain ini pakai ada fla juga ya? Keju atau apa? Ya, pakai juga. Pakai keju ya. Bang, biar lebih afdol, kayaknya lo langsung motong bang. Silakan bang. Ayo dong, chefnya chef. Kita nggak tahu nih. Kita tahu cara makannya aja nih. Siap. Bismillah ya.
Tuh lihat tuh bang. Waduh. Lembut banget bang. Ini kayaknya kalau Dia bagi 4 bang potongannya bang. kalau gue sendirian satu ini kenyang ini. Banget bang. Hah? Kenyang bang. Segini 35.000 ya bang ya. Iya. Wih di. Lagi nih. Cobain bang. Masya Allah. Satu bang. Tuh cobain. Satu lagi buat lo bang. Gue setengahnya lagi. Kameramen dikasih nggak? Jangan kasih tahu, jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu. Oh, iya. Tapi kan dia tahu ya. Iya dia tahu ya bang. Bawa pulang aja nanti. Pukul aja nanti ya. Ada. Dia beda. Beda. Wah bang. Buat kameramen ini Jadi gitu aja. Men. Mau men? Gue lihat ya. Maaf ya. Oke. Silakan dari bang yang dulu untuk mencicipi bang. Allah, ini dari tes pertama dan dimanjain, ini tambah manja nih lidah gua nih, bahaya nih. Iya, Bang. Untung dekat rumah nih. Masya Allah. Lembut banget bang. Mantap. First impression. Iya, karena udah kena tadi ini segala macam, ini tinggal tambah fla-fla itu ya. Betul. Nah, beda. Iya. Teksturnya udah ketahuan deh, lembutnya segala macam. Coba deh. Iya. Coba ya. Nggak cukup dikata-kata. Coba deh. Gue langsung mau coba ini ya. Langsung gimana rasanya? Kita lihat langsung. Kameramen ngiler, takutnya goyang-goyang deh megangnya. Wih, ini tadi ada Nakamabun tulisannya tuh. Nih. Bang, ini yang tengah-tengah ini apa nih bang? Nih, tuh. Flatis. Flacis. Ya. Oh, masya Allah ya. Langsung aja kita cobain flacis ya. Bismillah. Sikat bos. Bismillah. Dan Iya kalau untuk menemani kopi teman-teman ini selera gue lebih milih ini apa tadi namanya bang? Japanese pillow. Japanese pillow cake. Ya. Oh berarti namanya Japanese pillow cake semua ya di sini ya. Nah, cuman nanti ada variannya. Nah ini cocok banget nih kalau buat temen kopi di teras Areta atau di mana tuh cocok banget nih bro. Makanya enak banget. Kalau menurut lo gimana bang? Dari ini kue ini lo lebih cocok mana? Buat menemani kopi atau apalah? itu teman kopi ini. Sama. Balik kita sama, jatuh dulu dong. Bang, sebelum lanjut ke ini, lalu ini ada apa nih bang di sebelah kanan gue tuh bang? Wah. Bang Adit kalau misalkan Bang Adit butuh hampers untuk kerabat atau mungkin buat adik atau istri lah kalau saya. Mantan pacar ya? Masya Allah. Oh, menambah juga apa-apa bang. Ada segmennya ya. Nah ini kita di Nakamabun ini kita kamera. Ini kita menyiapkan hampers. Nah di sini kita bisa isi roti-rotinya dan roti-rotinya. Ada berapa tuh bang? Roti bang? 8 bisa. Kemudian ini kita bikin 6 gitu setengah lusin. Berarti harganya kurang lebih berapa nih bang segini satu hampers? Kalau 110 ribuan. Kita 110 ribuan kali 6 60 ribu tambah mungkin biaya ininya 5 ribu 65 ribu. 65.000 ya. Berarti kita kalau mengunjungi kerabat kita, sahabat kita, bawalah hampers dari Nakamabun. Wah. Hadiah. Ya, Pas ini banget ya. dari varian roti kita kan kita total nanti ada 35 roti bang. 35 roti. 35 roti dari total yang ada kita termasuk ini ya, termasuk ya Japanese pillow itu. Nah ini roti-roti kita semuanya gitu. Nanti mungkin Bang Adit bisa cobain juga. Ini kan yang cake, ini rotinya. Bang gini bang, biar kita fair sebelum kita closing di antara 6 roti ini kita cobain salah satu. Tapi yang berbeda, lo milih yang beda. Sebelum kita closing, lo milih yang mana bang? Yang mana? Ini manis, terus ada yang pedas, ada Jangan kasih tauin, nanti dia ngomong, jangan kasih tauin. Gue tutup mata ya. Oh itu, oke. Gue milih yang ini. Ini roti kan tampilan udah famous nih. Apakah sama rasanya? Packagingnya juga lumayan, masya Allah mantap kan packagingnya kan. Nah, oke. Nah, ini gue tuh sama kameramen ini. Pun baik sama kameramen. Berdua lo ya. Gue ceritain rasanya maksudnya. Coba bang. Coba ya bisa. Ngepotek bang. lembut banget, boleh bang. Beda kan? Oh iya. Wis. Coba. Lupa. Sikat bos. Lupa. Ini udah lupa gue. Udah lupa. Sikat bos. Masya Allah. Iya. Gila buat teman-teman yang penggemar roti, mungkin nanti beralih sebentar lah ya. Seminggu aja makan begini, pasti udah ntar lupa tuh roti yang lama. Oh, masya Allah. Ya udahlah, udah ketahuan berbedanya. Lembut ya bang? Nggak mau kan? Nggak mau? Ini. Jangan. Gue udah punya nih. Segitu berapa tuh bang harganya bang? Satu pieces. Itu 10 itu. 10.000. Ya. Coba gimana rasanya gue potek langsung ya. Nih. Gue potek. Wah, mantep kan? Widih. Mantep, oke langsung. Kita langsung mencicipi. Sikat bos, bismillah.
Wah, lembut banget sih, bang, bener-bener lembut. Dan gue langsung aja, bener-bener. Ini lo buat pengamat roti, mungkin buat ibu-ibu lah, paling banyak kan ya. Tapi juga buat bapaknya, warga Depok, langsung aja datangin ke Nakama. Pokoknya bener-bener lezatos, mumtaz ya bang. Di Google udah ada tulisannya kan, Nakama. Siap. Tinggal cari Nakama. Nakama Bakery. Nakama Bakery. Jadi nanti gue cantumkan juga di Google Maps Nakama Bakery. Nanti gue cantumkan di bawah sini. Dan juga bang kalau ada info mungkin pemesanan itu ada nggak nomor berapa? Teleponnya. Tapi ada di Google Maps ada nomornya kan? Ada. Oh nanti gue cantumkan juga di Google Maps ada nomornya. Nomor baru. Oke nggak berasa juga nih gue udah mencicipi semuanya sama Bang Rian sama Bang Wahyu selaku ownernya dari Nakama Bun. Bang sebelum kita closing satu statement bang terakhir dari lo mengenai para pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia terutama di warga Depok nih apa pesan-pesannya semakin ya terus berkarya atau berinovasi seperti apa silakan bang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya coba sharing aja ya. Mungkin kita tahu zaman lagi pandemi itu kita jangan putus asa untuk terus berusaha. Insya Allah sih kita dalam berusaha itu nanti pasti ada jalan keluar. Tapi kita harus fokus apa yang kita kerjakan dan kasih yang terbaik itu untuk customer kita. Insya Allah itu nanti akan ada feedback yang baik juga. Masya Allah. Gua ambil benang merahnya kasih yang terbaik buat customer lo. Tuh, fokus tuh kan. Dan fokus. Oke, Bang. Nggak berasa juga akhir kata kita mengucapkan terima kasih banyak atas Bang Wahyu dan Bang Rian. Dan akhir kata gua ada Dokter dan Wahyu dan Grand Baking. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget langsung aja ke poinnya. Itu mau? Hah? Ngasih ditanya juga? Gimana? Ya kan bener kan gue bilang tadi. Enak nggak bro? Strawberry-nya enak.